Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan apa yang akan saya presentasikan untuk program tindak lanjut yang sudah saya buat sebelumnya dan sekarang saya akan paparkan kepada teman-teman semua. Adapun program rencana tindak lanjutnya adalah judulnya program kebugaran jasmani, di mana untuk aktivitas yang saya pakai adalah aktivitas kebugaran jasmani, aktivitas gerak untuk kebutuhan diri sendiri. Saya singkat menjadi agar ke diri biar gampang diingat ya programnya. Ya, jadi nanti kalau cerita tentang programnya, program apa? Agar ke diri berarti aktivitas kebugaran jasmani untuk diri sendiri. Baik, adapun di slide pertama presentasi yang akan saya sampaikan adalah latar belakang. Ini latar belakangnya berisi tentang SMP 217 Jakarta memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas yang cukup, lapangan olahraga, serta fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan, ruang media, dan lapangan olahraga yang cukup besar, lumayan untuk aktivitas olahraga. Lingkungan sekolah bersih, aman, dan nyaman dengan suasana yang mendukung proses pendidikan. Karena zaman sekarang kegiatan hidup sehari-hari sudah berubah menjadi serba instan, seperti adanya aplikasi online yang sangat memudahkan kegiatan sehari-hari. Hal ini bisa menjadi hal negatif tetapi bisa menjadi hal positif kalau kita bisa memanfaatkannya. Dalam program ini dalam program kebugaran ini siswa diharapkan dapat memanfaatkan hal itu dalam membuat program kebugaran jasmani, aktivitas gerak untuk diri sendiri. Tujuannya agar siswa terbiasa berolahraga di rumah dan dapat menggerakkan orang di sekitarnya. Pada dasarnya latar belakang ini saya buat, saya ambil bertujuan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya pada siswa dan kondisi di sekolah. Lanjut untuk slide yang kedua adalah tujuan program. Tujuan program kebugaran jasmani siswa adalah aktivitas gerak untuk kebutuhan diri sendiri, atau yang tadi saya singkat agar ke diri, adalah bahwa aktivitas untuk membentuk kebiasaan hidup sehat melalui olahraga, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kebugaran fisik, dan memahami pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Program ini bertujuan agar siswa dapat melakukan olahraga secara mandiri, membentuk pola hidup yang aktif, serta meningkatkan disiplin dan kerjasama dalam kegiatan fisik. Untuk capaian langkah-langkahnya, adapun capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian aktivitas siswa lebih bervariasi. Ya, siswa memiliki kebiasaan olahraga secara mandiri. Dengan melakukan olahraga mandiri, maka dia akan bisa menjaga kebugarannya. Terus yang meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan siswa yang tadinya mungkin kurang terlalu bugar atau fisiknya biasa-biasa saja, nanti bisa menjadi lebih baik. Terus meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan siswa. Sudah pasti kalau tubuhnya bugar, pasti tubuhnya biasanya sehat. Terus menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Dengan adanya program tindak lanjut ini, diharapkan siswa bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan manfaat dan betapa butuhnya kita berolahraga untuk diri sendiri karena manfaatnya sangat besar. Ya, terus langkah-langkahnya untuk pengenalan. Langkah-langkah kita bagi menjadi 4. Ada yang pertama, pengenalan program ini kita saya lakukan 1 kali pertemuan dengan siswa. Terus perencanaan kegiatan itu 1 kali pertemuan. Yang ketiga, pelaksanaan untuk kegiatan itu 2 kali pertemuan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi itu 1 kali pertemuan. Adapun hasil yang diharapkan, siswa dapat melaksanakan olahraga secara mandiri, meningkatkan tingkat kebugaran siswa yang terlihat melalui pengukuran fisik, dan yang terakhir terbentuknya budaya hidup sehat
dan aktif di kalangan siswa. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program dalam komunitas belajar ada yang pertama struktur program 1, koordinator program bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kebugaran siswa. Yang kedua, pelatih atau guru olahraga memberikan pelatihan dan arah terkait teknik olahraga serta menjaga motivasi siswa. Yang ketiga, siswa pelaku utama yang melaksanakan kegiatan olahraga secara mandiri. Yang keempat, orang tua atau wali mendukung dan memantau kegiatan olahraga siswa di rumah. Yang kelima, pihak sekolah menyediakan fasilitas dan sarana pendukung untuk kegiatan olahraga yang dilakukan. Namun mitra dalam komunitas belajar yang pertama adalah fasilitator komunitas, penggerak komunitas olahraga seperti instruktur kebugaran atau organisasi olahraga lokal. Yang kedua, puskesmas klinik kesehatan memberikan dukungan medis dan pemeriksaan terhadap siswa. Yang ketiga, komunitas olahraga lokal menyediakan wadah untuk pengembangan olahraga siswa di luar sekolah. Yang keempat, organisasi pendidikan menyediakan sumber daya dan materi untuk mendukung program olahraga mandiri. Itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau aset. Yang pertama, kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah dalam menjalankan program kebugaran siswa. Gerak untuk yang pertama adalah fasilitas olahraga. Sekolah memiliki lapangan olahraga, ruang senam dan peralatan olahraga dasar yang dapat digunakan untuk mendukung program kebugaran. Yang kedua, sumber daya manusia SDM, guru olahraga yang terlatih dan berkompeten dalam merancang program olahraga yang aman dan bervariasi. Selain itu, keterlibatan orang tua juga dapat memperkuat dukungan terhadap program ini di luar sekolah. Yang ketiga, teknologi, penggunaan platform digital atau aplikasi untuk memantau perkembangan kebugaran siswa serta memberikan akses ke tutorial atau instruksi olahraga mandiri. Yang keempat, waktu dan jadwal, waktu yang cukup dalam kurikulum untuk melaksanakan kegiatan olahraga rutin baik di dalam maupun di luar jam pelajaran. Dengan kapasitas tersebut, sekolah dapat melaksanakan program kebugaran siswa secara efektif dan mendukung siswa untuk berolahraga secara mandiri. Itu pernyataan tentang kapasitas yang telah dimiliki kelas atau sekolah. Adapun yang terakhir, rencana evaluasi program kebugaran siswa adalah pengumpulan informasi siswa yang mengikuti program kebugaran akan dievaluasi secara melalui kuesioner, wawancara dan refleksi diri, dan guru olahraga dan staf terkait akan diminta memberikan feedback melalui wawancara atau diskusi kelompok mengenai efektivitas program. Kedua, pemilihan partisipasi siswa yang terlibat dalam program akan diminta untuk mengisi survei awal dan akhir untuk menilai perubahan dalam kebugaran fisik dan motivasi, dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program akan diminta untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Yang keduanya, alat pengumpulan datanya. Alat pengumpulan data dalam rencana ini adalah kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai kebugaran, motivasi, dan kepuasan peserta didik. Itu dalam bentuk kuesioner atau survei. Yang kedua, wawancara atau refleksi dengan siswa dan guru yang terlibat. Yang ketiga adalah observasi atau pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program dan kemajuan siswa dalam kegiatan olahraga. Jadi rencana evaluasi ini kita bagi menjadi dua. Tadi adalah alat pengumpulan datanya, terus pengumpulan informasi. Terus kemungkinan tantangan dalam pelaksanaan program tindak lanjut ini. Satu adalah yang mungkin biasa terjadi adalah motivasi. Kurangnya motivasi peserta didik. Biasanya peserta didik itu mungkin akan merasa jenuh atau malas ketika sudah melakukan ini karena mungkin
belum terbiasa. Itu tantangan yang pertama. Program biasanya akan lebih sulit dilakukan di rumah karena berhubungan dengan tanggung jawabnya dia. Misalkan biasanya kalau tidak ada yang memfasilitasi atau diminta untuk melakukan sendiri, biasanya mereka agak susah. Terus yang kedua adalah keterbatasan fasilitas di rumah. Sementara kalau di rumah itu gak semuanya punya lapangan olahraga atau tempat untuk melakukan olahraga. Anak-anak hanya ada tempat untuk ya sekedarnya saja. Mungkin fasilitas dari rumahnya juga tidak mempunyai matras untuk melakukan aktivitas olahraga atau alat-alat yang lain. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Siswa dan orang tua mungkin kesulitan menyisihkan waktu untuk kegiatan olahraga di luar jam sekolah. Misalkan biasanya kalau sampai rumah ada kegiatan les atau dia mengaji atau dia istirahat karena tadi seharian setengah hari dia habis belajar di sekolah, sampai di rumah biasanya tidur dan malas untuk melakukan aktivitas olahraga. Yang kelima, kesulitan dalam monitoring dan evaluasinya adalah memantau partisipasi siswa secara mandiri. Jadi karena ini program bisa targetnya bukan hanya di sekolah, anak-anak diarahkan untuk melakukan ini di rumah. Jadi ada kesulitannya, mungkin kita memantaunya agak sulit karena pelaksanaan dilakukan di rumah masing-masing. Selain di sekolah, jadi untuk kegiatan ini dilakukan di rumah masing-masing, dan itu mungkin suatu tantangan yang akan kami temukan atau saya temukan untuk menjalankan program ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, menyimak, dan mungkin nanti ada masukan tentang program yang saya buat. Silakan nanti diberikan masukan, karena ini bertujuan untuk siswa-siswa kita, di mana saya berharap dengan adanya program ini siswa kita menjadi lebih bugar, lebih sehat, dan memahami pentingnya berolahraga untuk diri sendiri, atau yang tadi saya singkat aktivitas gerak untuk kebutuhan diri sendiri atau agar ke diri. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di presentasi ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak baik semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Ari, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.